Saya Atif dan saya telah melakukan praktikum sedimentasi untuk mata kuliah praktikum unit operasi. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menyaring pasir. Pasir yang digunakan adalah pasir wilujeng atau pasir hitam. Kemudian menyiapkan air dan sebanyak 1 liter dan memasukkannya ke dalam 1,5 liter botol dan diisi kepada 4 botol yang masing-masing akan diisi dengan pasir dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Kemudian itu adalah alat atau sendok, 1 sendok makan. Botol pertama diisi dengan 2 sendok makan pasir. Botol kedua diisi dengan 4 sendok makan pasir. Kemudian botol ketiga diisi dengan 4 tambah 2 atau 6 sendok makan pasir. Botol selanjutnya yaitu botol keempat akan diisi dengan 8 sendok makan pasir sehingga dari masing-masing botol memiliki satuan konsentrasi sendok makan per liter. Jadi botol pertama 2 sendok makan per liter dan seterusnya. Setelah itu dilakukan pengocokan dan jangan lupa menyiapkan stopwatch. Dikocok-kocok-kocok terus hingga rata. Setelah dikocok hingga rata, kemudian akan didiamkan secara berbarengan dan menyalakan stopwatch pada waktunya. Ya, seperti itu. Kemudian pada menit ke-0 kita ukur tinggi Z dan ZS-nya atau tinggi interface serta tinggi endapannya. Kemudian jangan lupa untuk dicatat. Ini menit ke-4. Itu rupa menit ke-11. Pencatatan dilakukan pada menit ke-0 dan kemudian ini menit ke-15 juga dilakukan pencatatan dengan rupa praktikum sedimentasi seperti itu. Kemudian menuju menit ke-30 akan dilakukan pengukuran juga dan rupa seperti itu. Kemudian menuju menit ke-45 dilakukan pencatatan juga dan juga menit ke-60 dilakukan pencatatan dan pengukuran. Data yang diambil itu didapatkan dari ketinggian zona BCD atau zona konsentrasi seragam, zona ukuran butir tidak seragam, dan zona partikel padat terendapkan seperti yang ada pada gambar. Zona tersebut ada zona di mana padatan masih melayang-layang ataupun keadaan air masih keruh, terlihat keruh. Di mana zona A adalah zona pada cairan itu bening. Kemudian zona D atau zona partikel padat terendapkan yaitu bisa disebut juga dengan zona saat padatan terendap. Pada saat itu kita mengukur ketinggian dari ZS atau zona D. Kemudian data yang telah dihasilkan tadi dimasukkan ke dalam tabel yang dipengaruhi oleh waktu, di mana pengukuran dilakukan pada menit ke-0, 15, 30, 45, dan 60, serta ada perkiraan di mana waktu tersebut tinggi endapannya tidak berubah atau konstan. Kemudian di sini dari tujuan praktikum yaitu mencari kecepatan pengendapan dan konsentrasi dari suspensinya. Dari data yang kita dapatkan dari waktu dan ketinggian, kita akan plot menjadi sebuah grafik. Dari grafik tersebut kita akan lakukan regresi dan kita mendapatkan fungsi regresinya. Dari fungsi regresi tersebut, kecepatan settling itu sama dengan nilai mutlak dari slope atau gradiennya. Didapatkan dari
nilai minus 0,0272x seperti pada di gambar, itu contohnya. Kemudian untuk mencari atau menemukan tujuan lain dari praktikum yaitu konsentrasi suspensi pada waktu tertentu, dapat menggunakan rumus ZT sama dengan Z0 dibagi ZI dikali JO, di mana Z0 sama dengan tinggi awal, ZI sama dengan tinggi interface A dan B, dan JO konsentrasi mula-mula suspensi. Dan asumsi konsentrasi yang kita gunakan yaitu 2 sendok makan pada 1 liter air atau 2 sendok makan per liter sama dengan 2%. 2 sendok makan kira-kira ada 20 gram pasir.